Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jusmawati dengan NIM 2203094 kelas Remika B. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari tugas 1, yaitu bagaimana cara kita bisa menelpon maupun melakukan panggilan video call tanpa melalui aliran kabel walaupun jaraknya jauh. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu kita bisa menelpon dan melakukan video call meskipun jaraknya jauh tanpa kabel karena kemajuan teknologi telekomunikasi. Suara dan video diubah menjadi data digital dan dikirim melalui jaringan internet dan seluler. Protokol seperti VoLTE mengalirkan data ini dan satelit serta menara seluler membantu menjangkau daerah yang sulit diakses dan memastikan kita tetap terhubung. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas nomor 2, yaitu membuat NIM. Nah, NIM, nomor HP, NIK dengan menggunakan bahasa binary, di mana NIM terdapat 3 angka akhir, nomor HP 4 angka akhir, dan NIK 6 angka akhir. Jadi di sini saya pertama-tama saya akan mengerjakannya terlebih dahulu. Setelah saya mengerjakan, saya akan menjelaskannya. Baik, di sini saya sudah mengerjakan NIM, nomor HP dan NIK dengan NIM 3 angka akhir, nomor HP 4 angka akhir, dan NIK 6 angka akhir. Nah, ini dia. Terus sebenarnya jadi sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan ini. Jadi di sini kita menggunakan kode ASCII di dalam komputer, di mana prosesor tidak memahami abjad, tanda baca, dan angka. Ia hanya memahami angka 0 dan 1. Ia hanya memahami angka 0 dan 1. Nah, di sini di dalam kode ASCII terdapat beberapa komponen, di mana di sini komponen yang digunakan yaitu desimal dan binary. Nah, di sini desimalnya yang dihitung dan dibagi 2 sampai habis. Nah, hasilnya itulah yang akan menjadi binary-nya. Nah, yang akan menjadi binary-nya ini yang akan dibaca oleh prosesor. Dan itulah yang akan menunjukkannya. Di sini misalnya di dalam kode ASCII, misalnya di sini kan NIM saya 094, di sini NIM saya 094, di sini saya akan mengambil angka 0, di mana angka 0 ini pada desimalnya itu desimalnya itu 48. Jadi 48 inilah yang dibagi 2 sampai habis. Nah, kan 48 dibagi 2 yaitu 24. Tidak menggunakan koma. Jika menggunakan koma, maka di pojok sini maka 1, tapi ini angkanya 24, berarti di sini 0. Nah, 24 dibagi 2 12, 12 dibagi 2 6, 6 dibagi 2 3, 3 dibagi 2 1. Nah, di sini 3 dibagi 2 kan hasilnya menggunakan koma. Jadi, di sini pas di bagian 3 dibagi 2, 1 di sini,
dan di sini kita simpan 1 di atas karena ia menggunakan koma. Jadi di sini hasilnya inilah yang akan menjadi binary-nya. Jadi di sini hasil yang saya dapat yaitu 110000. Nah, inilah yang akan menjadi binary-nya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas ketiga, yaitu mengapa pada hard disk tidak terdapat drive A dan drive B? Mengapa langsung ke drive C? Jadi, jawabannya itu pada drive A dan B itu biasanya ditunjukkan untuk floppy disk, sedangkan drive C umumnya digunakan untuk hard drive, utama yang berisi sistem operasi. Setelah floppy disk menjadi kurang umum, sebagian besar hanya menunjukkan drive C dan drive lokal lainnya seperti D, E, dan lain-lain jika ada. Jika tidak ada partisi tambahan hanya drive C yang akan terlihat. Ini berkaitan dengan cara sistem operasi mengatur dan mengenali perangkat penyimpanan. Jadi, jika kita hanya melihat drive C, itu berarti tidak ada perangkat lain pada penyimpanan yang terdeteksi atau terhubung ke sistem. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas terakhir, yaitu tugas keempat, di mana di sini Angela membeli flash disk 64 GB, kemudian membaginya menjadi 3 folder. Yang pertama itu folder tugas, yang kedua folder foto, yang ketiga folder video. Folder tugas berisi 1700, 2 digit angka akhir name. Folder foto 4362 byte, 2 digit angka akhir name. Folder video 2 GB, 2 digit angka akhir name. Nah, dimana pertanyaannya itu berapa sisa kapasitas FD Angel dalam satuan byte? Oke, pertama-tama saya akan menjawabnya terlebih dahulu, menulis jawabannya. Setelah itu saya akan menjelaskannya. Baik, ini jawaban yang saya dapatkan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Di mana Angel mendapatkan flash disk 64 GB, kemudian mengisi file FD-nya dengan 3 folder. Nah, folder tugas yang berisi 1794 MB, di mana 94 ini adalah angka akhir NIM saya. Yang kedua, folder foto 4306 294 byte. Yang ketiga, folder video 2094 GB. Nah, yang mana di sini yang kita diminta mengubahnya menjadi byte. Nah, di sini yang kita ubah yaitu folder tugas dan folder video. Di sini folder foto tidak kita ubah karena dia sudah menjadi satuan byte. Sedangkan folder tugas dan folder video itu, folder tugas satuan MB, folder video satuan giga. Nah, sini kita ubah MB ke KB, KB ke byte. Yang folder tugas MB ke KB, KB ke byte. Folder foto kita tidak usah mengubahnya karena ia sudah menjadi satuan byte. Nah, folder ketiga kita ubah giga ke MB, MB ke KB, KB ke byte. Nah, setelah kita mendapatkan dari hasil ketiga folder ini, kita akan menjumlahkan hasil dari ketiga folder ini, di mana hasilnya inilah yang akan dikurang dengan kapasitas flash disk, di mana di sini kapasitas flash disknya itu
68.419.476.736 dikurang dengan dari ketiga folder tersebut, yang hasil akhir dari ketiga folder tersebut, di mana hasil akhirnya di sini 5.014.726.726 byte. Nah, di sini saya mendapatkan jumlahnya yaitu 63.740.750.10 byte. Nah, jadi sisa kapasitas FD Angel dalam satuan byte yaitu dari hasil yang saya dapatkan 63.704.750.10 byte. Oke. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari tugas 1 sampai tugas 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.